Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Tommy Saputra, sebagai moderator, dan kelompok penyaji, yaitu Perkenalkan, nama saya Adriano Megumi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ferdian Hendra. Dan saya Gita Pusparahmadewi. Saya Jihan Paradiba. Saya Mas Rida Nurjana. Saya Muhammad Tripaldi. Saya Rudi Akmal. baiklah, kami akan menjelaskan yaitu pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila menjawab permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Muhammad Trifaldi. Kepada Muhammad Trifaldi, dipersilakan. Satu, Pancasila dasar sebagai dasar negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, suku, bahasa daerah, agama, ras, dan kebudayaan atau adat istiadat. Keanekaragaman ini yang menjadi latar belakang bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multilateral. Kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia akan diwariskan kepada para generasi penerus bangsa untuk dijaga, dilestarikan dan dipelihara dengan baik. Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, bahasa daerah, agama, ras, dan kebudayaan tetap bisa bersatu dengan dasar negara yang sama, yaitu Pancasila. Perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia dan tetap dapat hidup bersama dan berdampingan sehingga muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetap satu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdian. Kepada Ferdian, dipersilakan. Korupsi di Indonesia. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau korupsi, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan. Korupsi adalah suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor. Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extraordinary crime karena telah merusak hukum dan keamanan nasional negara. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak hanya dilakukan oleh instansi tertentu saja dan tidak bisa dengan pendekatan parsial. Hal itu harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan setiap individu sebagai anggota masyarakat. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Paradiba. Kepada Jihan, dipersilakan. Baiklah, yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi.
Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik. Kedua, dibentuknya tim pemberantasan korupsi atau TPK pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim 4 yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah, aksi pendisiplinan, administrasi, dan operasional. Yang kelima, pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak. Yang keenam, pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut TGPTPK di bawah naungan Kejaksaan Agung pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Yang ketujuh, pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, sedangkan KPKPN melebur dan bergabung di dalamnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Puspa Rahmadewi. Kepada Gita dipersilakan. Implementasi nilai Pancasila dalam menyikapi korupsi di Indonesia. Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia. Sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana modal terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi intensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu, segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atas Pancasila. Untuk kita ketahui bersama, ada penyebab dan dampak korupsi. Untuk penyebab dan dampak korupsi akan dijelaskan Mas Rida Nurjanah. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, penyebab dan dampak korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi. A. Faktor penyebab internal. 1. Aspek sifat tamak. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, moral. B. Faktor penyebab eksternal. 1. Aspek sosial. Yang kedua, aspek politik. Yang ketiga, aspek hukum. Yang keempat, aspek ekonomi. Yang kelima, aspek organisasi. B. Dampak korupsi pada berbagai bidang. 1. Dampak korupsi pada bidang ekonomi. Yang kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan memisahkan. Yang kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan keamanan. Yang ketujuh, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Sekian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu upaya pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Korupsi memang akan selalu ada di dalam suatu negara atau masyarakat. Dengan adanya pernyataan ini, dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak. Pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Strategi pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan sifat-sifat masyarakat maupun organisasi yang dituju. B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Jalur penal dengan menggunakan hukum pidana, jalur non-penal diselesaikan
di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Sarana upaya penanggulangan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Selanjutnya, berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi, pembentukan lembaga anti korupsi, reformasi birokrasi, dan reformasi pelayanan publik, memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah, menjadikan pemilih cerdas. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik dengan pelaporan dan pengumuman kekayaan pribadinya. Lelang, penawaran secara terbuka, sistem perekrutan pegawai secara terbuka, transparan, dan akuntabel. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan pemberian hak akses kepada masyarakat, sosialisasi dan diseminasi tentang korupsi. Tersedianya sarana masyarakat melaporkan kasus korupsi, perlindungan kepada pelapor tindak korupsi. 4. Pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Kerjasama internasional. 6. Monitoring dan evaluasi. Gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi. Pada umumnya, gerakan anti korupsi dilakukan berbasis kemitraan atau kerjasama baik secara sesama pihak maupun lintas sektoral. Karena dengan kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas manfaatnya. Pertama, yaitu sektor publik atau pemerintah, sektor swasta dan BUMN. Yang ketiga, gerakan dan kerjasama masyarakat. Instrumen nasional pencegahan korupsi. Instrumen pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah dan atau memberantas korupsi. Lembaga pencegahan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK, Komisi Yudisial atau KY, Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat PPATK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Komisi Pemilihan Umum KPU, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rudi Akmal. Kepada Rudi Akmal dipersilakan. 6. Nilai dan prinsip anti korupsi. A. Nilai-nilai anti korupsi. 1. Dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. 2. Kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. 3. Kemandirian. Mandiri berarti tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. 4. Kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. 5. Tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. 6. Kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.
7. Kesederhanaan. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. 8. Keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang kesembilan, keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila, sila kedua dan kelima, serta Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Megumi. Pada Megumi dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi yang mesti ditanamkan dalam diri mahasiswa sebagai persiapan diri menjadi pemimpin masa depan yang profesional adalah yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. 2. Transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu korupsi adalah salah satu tindakan atau penyakit berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena sudah masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia, baik masyarakat atas maupun bawah, masuk ke dalam struktur pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya korupsi dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemah karakter bangsa, dan menghasilkan banyak dampak negatif lainnya. Usaha untuk menghadapi korupsi, rakyat Indonesia harus kembali memperkuat dan menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kepribadian dan sikap kesehariannya. Setiap orang beragama pasti menolak perbuatan korupsi karena merusak nilai keadilan dan keadaban sebagai makhluk Tuhan yang memiliki nilai kemanusiaan untuk tidak mudah merampas hak orang lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.